Lawan saya Sobari Harusijito, dihadiri oleh mantan Menteri Kehutanan Jamaluddin Suryodikusumo, era Soeharto. Kami bicara tentang bagaimana kehutanan di Indonesia dalam kajian buku tersebut. Saya melihat ada pembelaan besar-besaran dari UGM. Nah, kaitannya dengan Tony Prasetyono terbukti bahwa UGM sesungguhnya sudah berpolitik. Teman-teman sekalian, ini saya ngomong sambil dengan rasa tidak enak betapa pengaruhnya Pratikno. Dan kalau kita bicara Pratikno, itu berarti mundur bagaimana Joko Widodo ketika masuk sebagai wali kota dengan satu istilah, Solo meng-Indonesia. Kampus di Indonesia tidak pernah terlepas dari panggung politik. Tidak peduli itu UI, tidak peduli itu UGM, tidak peduli itu ITB, termasuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ngucapin selamat buat Dr. Tifa, Dr. Rismon, dan satu lagi Roy Suryo, Dr. Roy Suryo. Selamat, ini pembuktian bahwa kerja ini kerja ilmiah, bukan kerja politik. Garis bawahi, ini kerja ilmiah, bukan kerja politik. Kalau dia masuk ke ranah politik, itu artinya pertarungan kebenaran. Bukan kebenaran politik, tapi kebenaran ilmiah. Maka satu kebenaran ilmiah mestinya dibantai dengan kebenaran ilmiah. Gugurkan dia secara ilmiah. Jadi bukan digugurkan dengan kekuasaan politik. Menggugurkan kebenaran ilmiah dengan kekuasaan politik itu sama dengan kita mundur berabad-abad lalu. Kita mundur ke seperti Galileo. Kita mundur juga lebih jauh lagi ketika ya namanya orang-orang cerdas cendekia seperti Bukhari Muslim dan kawan-kawan itu terkena menghadapi kerajaan. Rismon, Tifa, dan Roy menghadapi suasana seperti itu. Maka kata kunci pertama adalah hadapi kebenaran ilmiah ini dengan kebenaran ilmiah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menyangkut soal walaupun mereka lulusan UGM dan mereka bangga dengan UGM, saya punya catatan tersendiri tentang UGM. Ketika Joko Widodo kampanye pada 2014, ada satu tokoh UGM yang menyatakan, kalau Joko Widodo terpilih, maka dolar akan menjadi Rp10.000. Ingat tokohnya siapa? Siapa tokohnya? Udah meninggal. Benar sekali. Tony Prasetyono dengan bangga dia dalam sebuah TV menyatakan jika Joko Widodo terpilih maka dia akan menjadikan $1 sampai dengan 10.000. Tapi sebelum itu ada perdebatan saya menarik di Fakultas Kehutanan. Teman-teman, ini berkaitan juga dengan situasi akademik. Lawan saya Sobari Harusijito, dihadiri oleh mantan Menteri Kehutanan Jamaluddin Suryodikusumo, ya, era Soeharto. Kami bicara tentang bagaimana kehutanan di Indonesia dalam kajian buku tersebut. Saya melihat ada pembelaan besar-besaran dari UGM. Nah, kaitannya dengan Tony Prasetyono terbukti bahwa UGM sesungguhnya sudah berpolitik. UGM sesungguhnya sudah berpolitik. Kasus berikutnya adalah sebelumnya, pernah ingat kasus Budiono, kasus Senturi? Ingat ya? Lagi-lagi rektorat juga membela habis-habisan Budiono. Korbannya saya. Korbannya saya.
Dengan cara tidak fair, Humas Rektor menyatakan Ihsanuddin Nursi bukan staf ahli Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan. Padahal saya punya surat keputusan rektor. What's the point? Lagi-lagi rektorat melakukan tindakan politik. Tuman. Nah, saya tidak bermaksud menjelekkan UGM, tidak. Tapi saya anak UI juga. Saya tidak dalam posisi membela salah satu universitas, tapi saya ingin mengatakan ada peristiwa di mana yang namanya universitas pasti bermain politik jika kemarin kalau ini kan ada Rismon, ada Tifa, ada Rasulyo. Anda saksikan nggak? UGM makin megah atau enggak? Makin megahi. Makin itu. Itu ngeledek itu. Itu ngeledek itu. Nyebelin. Teman-teman sekalian, ini saya ngomong sambil dengan rasa tidak enak. Betapa pengaruhnya Pratikno. Dan kalau kita bicara Pratikno, itu berarti mundur bagaimana Joko Widodo ketika masuk sebagai wali kota dengan istilah. Dengan satu istilah. Solo meng-Indonesia. Ya, ini pembelanya yang kemudian berseberangan. Lo enggak, saya tahu kok, saya juga sama waktu itu. Cuma saya kritis. Saya kritis. Gua nggak mau. Poinnya adalah jadi satu soal ini dunia akademik. Lawan dengan akademik. Dua, kampus di Indonesia tidak pernah terlepas dari panggung politik. Tidak peduli itu UI, tidak peduli itu UGM, tidak peduli itu ITB, termasuk. Kasus ITB terakhir ingat kasus KPU? Iya dong. Iya Sirekap terbukti. Jadi itu poin berikutnya. Poin terakhir. Teman-teman sekalian, saya bilang sama Rismon, ini berkaitan dengan keahlian saya. Terakhir ini berkaitan dengan keahlian saya. Saya ahli selulosa. Jadi ketika yang namanya polisi menyatakan ini identik, saya bilang sama Rismon, sini, mana identiknya? Bawa sini. Mari kita uji identiknya. What's the point? Kita uji kertasnya. Kita uji kertasnya. Kalau Anda betul-betul bilang ini identik, maka bisa kita buktikan bahwa itu kertas pasti bukan kertas. Jadi baik cerita identik atau otentik, sesungguhnya dia sudah mengaburkan makna kebenaran ilmiah. Maka percayalah, satu kebenaran dia bisa disingkirkan, tapi tidak pernah bisa dikalahkan. Itu riwayatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat Pak Risman. Selamat Pak Rai. Selamat Tifa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya kalau sudah bisa tayang. Ya, proyektornya silahkan ditayangkan. Jadi alhamdulillah teman-teman sekalian, kita sudah masuk kepada grand launching buku kita. Tadi Pak Rismon Sianipar sudah menjelaskan secara global apa isi buku. Dan saya akan men-spill secara berurutan meskipun agak cepat nanti, ya. Apa yang kami tulis dalam buku ini? Karena buku ini terdiri dari 3 bagian. Bagian terdepan itu adalah bagian yang sifatnya sedikit ada sisi jurnalisnya, ada sisi kronologisnya, ada sisi naratifnya sedikit, tapi banyak deskripsinya juga. Sedangkan bagian kedua yang lebih tebal dan lebih detail itu ditulis oleh Pak Rismon. Bukan hanya detail dalam hal tulisannya, tapi lebih dari itu, bahkan ada rumusnya, ada codingnya. Jadi kalau teman-teman pengen melakukan program yang atau menjalankan program yang ada di situ, sebagaimana yang Bang Rismon tulis, ada di situ. Dan bagian ketiga, nah ini nanti akan diterangkan sendiri oleh Dr. Tifa, adalah tentang neuropolitik. Jadi bagaimana ilmu itu bisa digunakan untuk mempelajari sifat-sifat manusia. Jadi buku ini teman-teman sekalian, ini saya tulis mulai dari tahun 2000, maksudnya gini, bukan bukunya ditulis 2013. Peristiwa ijazah palsu itu sebenarnya dimulai dari 2013.
Lanjut Mas, bisa ke bawah digerakin dikit. Ya, jadi dimulai dari seminar memimpin dengan hati. Semua yang kami pelajari di sini adalah sama yang diterima oleh rakyat Indonesia ketika bangsa Indonesia waktu itu berpikir, kok ya ada orang di tengah kampus, di tengah Universitas Islam Indonesia mengaku IPK-nya di bawah 2. Ini buktinya. Buku ini bukan omon-omon. Buku ini bukan berisi khayalan. Fakta. Ada faktanya, ada linknya, bahkan ada video pelan-pelan ke bawah. Ya, terus saja ke bawah. Nah, terus saja, terus ke bawah. Nah, jadi buku ini menceritakan tentang tadi Dr. Ova sedikit menyinggung soal kampus kami. Kampus kami disebut sebagai kampus biru. Kebetulan kami bertiga, S1, S2-nya semuanya di UGM. Kampus itu dikenal dengan nama kampus biru karena Bang Azhadi Siregar, dosen saya yang tahun ini berusia 80 tahun, waktu itu tahun 74 menulis novel Cintaku di Kampus Biru. Terus Mas, ini sudah pernah difilmkan, bintangnya Roy Martin, terus. Nah, tapi terus lagi Mas, sampai gambar satu. Nah, inilah yang tadi dikatakan oleh Bang Ihsanuddin Nursi ketika bertanya ke saya, UGM megahi kalau menurut saya. Megahi itu nyebelin. Bukan hanya kami, orang senior seperti Bang Azhadi Siregar akan merayakan usia 80 tahun di kampusnya sendiri ditolak. Dengan alasan apa? Judul acaranya ini padahal judul novelnya Cintaku di Kampus Biru dan Menolak Ayah. Menolak Ayah. Praktek no. Sebagian bilang praktek yes, no, praktek no. Nah ini menolak ayah. Itu ditolak. Jadi intimidasi atau perlakuan zolim itu bukan hanya kami yang melakukan. Ini makanya kami protes, kok kampus kami begini ya gitu. Lanjut Mas, terus ke bawah. Nah jadi sekarang inilah yang terjadi. Lanjut Mas, terus saja. Nah, apa yang kami lakukan teman-teman semua itu adalah mewujudkan kembali akal waras kita. Kalau orang waras, sekolah susah-susah, punya ijazah, bangga atau enggak? Bangga dong, tunjukkan. Tidak hanya orang Indonesia yang bangga, orang Belanda. Ini prasasti yang ada di kampus, yang ada di negeri Belanda, di Rotterdam. Ini di kampus Erasmus namanya. Di kampus Erasmus itu ada prasasti yang menunjukkan ijazahnya Bung Hatta. Bung Hatta sampai dengan sekarang replika ijazahnya masih ada di kampus itu. Artinya apa? Bangga. Orang luar negeri aja bangga. Lah kok ini ada orang yang nggak bangga sama ijazahnya? Edan apa edan itu? Tapi nggak apa-apa, ya. Itu kalau saya bilang orang-orang dan pendukungnya itu kita sebut dengan orang dekat Gibran Jokowi. Singkatannya apa? Orang dekat Gibran Jokowi. Nah, yaitu. Lanjut Mas, terus saja. Terus saja. Nah, terus kami menulis ini tentang dari Trias Politika ke Tetras Politika. Ini tulisan yang sama, pernah juga kami diskusikan waktu itu dengan teman-teman dari Forum Diaspora Indonesia. Lanjut, next. Cepat aja Mas. Nah, oke, ini gak usah saya bahas. Ntar kalau ini dibahas sisi teman-teman gak jadi beli bukunya nanti. Ya, nah itu. Nah ini ada 2 kasus tentang ijazah palsu sebelumnya. Gak apa-apa. Ini bukunya Bambang Tri waktu itu. Lanjut. Jadi buku ini juga menerangkan tentang apa yang sudah pernah terjadi yang diceritakan Dr. Ismon tadi. Terus antara pelaporan. Jadi apa hubungannya TPUA dengan kami? Kami memang bukan bagian dari TPUA, tetapi kami adalah yang ahli yang diminta oleh TPUA. Pelaporannya ada, lanjut. Sampai kepada Jokowi juga ganti lapor. Hop, Mas, fotonya. Ini juga ada fotonya ketika Jokowi lapor ke bagian kehilangan di Polda Metro Jaya. Ini fakta juga ya. Laporannya nggak tahu kenapa lapornya ke loket kehilangan. Lanjut. Nah, ini ada analisis terhadap ijazah, termasuk penampilan pertama. Keluarin gambarnya dikit Mas. Nah, ini Sigit Sunarta ketika masih berpikiran lurus. Artinya waktu itu dia tunjukkan fotokopi ijazahnya Jokowi. Karena itu adalah hak publik. Kemarin seperti yang
Dr. Rismon sampaikan, juga Dr. Refli sampaikan, UGM itu tidak menampilkan sama sekali, omon-omon saja. Podcast 33 menit tanpa ditunjukkan sesuatu. Ini kan konyol. Sebuah kampus yang malah mencampur adukkan yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tapi malah ditunjukkan semua jadi tertutup. Lanjut Mas. Ya, jadi artinya teman-teman semua, lanjut. Ini ijazah yang diposting oleh Dian Sandi. Ini yang membuat heboh sebenarnya. Dian Sandi lah sebenarnya yang membuat heboh ini peristiwa selain tahun 2013 Jokowi tadi. Karena untuk pertama kalinya ijazah itu tampil secara berwarna, ya. Jadi tidak bukan lagi fotokopi. Lanjut Mas. Nah ini berbagai analisis. Nah ini kita singkat saja. Lebih detail nanti Anda baca di analisisnya Dr. Rismon, ya, di buku ini. 400 halaman, 500 halaman lebih, ya. Ini saya menerangkan secara singkat saja. Ada analisis namanya ELA, Error Level Analysis. Kalau ijazah asli itu, kalau ini ijazah saya, ke atas lagi Mas. Kalau dianalisis itu masih muncul gambarnya, tapi ya ini naik lagi dikit, naik. Oh enggak, maksudnya turun. Nah turun lagi. Nah ini kalau ijazah asli itu masih terbaca tulisan ijazah, masih terbaca legalisasinya. Tapi kalau ijazahnya Jokowi, lanjut Mas terus. Nah ini ketika dianalisis terus ke bawah, jadinya seperti apa? Seperti kotoran burung, ya. Karena udah banyak editing. Terus kita langsung saja ke bagian kesimpulan. Jadi teman-teman semua, ini juga saya menganalisis foto dikit aja. Foto pada ijazah Jokowi bukan Jokowi. Nah, clear ya. Jadi di sini jelas betul justru mirip dengan atau bukan mirip, justru sama dengan secara software dengan orang lain yang namanya Dumatno Budi Utomo. Lanjut Mas. Supaya saya tidak ini yang paling penting. Ijazah Jokowi 1120 yang ditampilkan di Bareskrim Polri dibandingkan dengan ijazah lainnya, lanjut Mas. Fronojiwo nomor 1115 kayaknya mirip. Lanjut lagi. Hop. Tapi ijazah Jokowi yang atas dengan Fronojiwo di bawahnya terdapat perbedaan sekali. Z-nya punya Jokowi lebih ke atas, Z-nya punya Fronojiwo dan Z-nya milik Sri Murtiningsih di bawah itu lebih ke bawah. A-nya juga, nabraknya juga beda. A-nya punya Jokowi itu keluar. Kalau dalam satu seri pencetakan, apalagi di bawah 100, nggak mungkin meleset. Kesimpulannya jelas, ijazah Jokowi tidak dicetak pada saat yang bersamaan dengan ijazah lain. Udah, gampang gitu aja. Jadi kalau di sini ada Pak Bitor mengatakan, oh ijazah itu ada di sono, tempat pasar ya Pak Bitor ya. Nanti jelasin Pak Bitor. Nah itu, ya ini analisisnya. Jadi ini kesimpulan ilmiahnya, bukan sekedar dapat cerita. Lanjut, kita bagian penutup. Jadi supaya gak terlalu lama, lanjut aja Mas. Terus. Hop, ya apa? Maaf, skripsi terus ke atas lagi. Nah ini, terus lagi ke atas lagi. Nah teman-teman semua, Bang Rismon bahkan sudah juga membuktikan, tadi yang skripsi sengaja saya lewati, teman-teman baca sendiri aja nanti. Itu jelas betul kalau skripsinya jelas palsu, ya, tanda tangannya salah, tidak ada lembar pengujian skripsinya, ya. Dan diakui oleh orang di sebelah kanan yang namanya Pak Kasmujo, diambil langsung oleh Dr. Rismon, ya, dengan kamera handphone beliau. Saya juga motret sendiri skripsi dengan saya sendiri. Jadi ini primary evidence, bukti primer. Jadi kami membantah kalau ada orang mengatakan buku ini tidak ditulis dengan data primer. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang menghadiri acara grand launching buku kami dengan judul Jokowi's White Paper. Jadi sebenarnya buku ini merupakan kompilasi yang seharusnya mungkin sebelumnya kalau memang kami menulis sendiri-sendiri, tetapi idenya dalam 1-2 bulan yang lalu akhirnya kami kompilasi agar tidak tercecer di beberapa buku. Jadi pemirsa dan Bapak Ibu sekalian, ya inilah persembahan kami ya untuk menanggapi apa yang menjadi temuan di Dirtipidum, apa yang menjadi pembuktian naratif dari podcast internal UGM ya oleh Bu Rektor UGM Ova Emilia
kami di sini alumni kalian, alumni Gajah Mada asli, dan kami mempersembahkan ini sebagai bukti nyata kami bahwa kami dulu pernah dididik di Universitas Gajah Mada, dan ilmu itu ya kami gunakan sebaik-baiknya untuk Republik ini. Inilah bukti analisa kami, kajian ilmiah kami yang di dalamnya tentu tidak ada fitnah, tidak ada kebencian, apalagi kebohongan dan penghasutan. Buku ini mudah-mudahan menjadi kado terindah bagi bangsa ini dan menjadi catatan sejarah bahwa ada seorang presiden yang pernah memimpin kita 2 periode 10 tahun, yang seharusnya menjadi kewajibannya menunjukkan ijazahnya yang telah dipakai sebagai presiden 2 periode, yang artinya ijazah tersebut seharusnya sudah menjadi milik rakyat. Tetapi kenyataannya ijazah tersebut malah dipakai untuk mengkriminalkan 2 orang anak bangsa, Bambang Tri, Gus Nur, dan sekarang 12 orang terlapor, terancam terpidana akibat ijazah yang seharusnya sudah milik rakyat tersebut. Udah berapa menit, Bang? Oh. Jadi rekan-rekan setanah air dan Bapak Ibu sekalian, kami akan menerbitkan buku lagi. Karena memang sebagai peneliti dan pemikir, bukulah senjata utama kami yang paling bisa kami lakukan. Oleh karena itu Pak Joko Widodo jangan khawatir, akan muncul buku kedua dan buku ketiga. Ya, ini tidak akan berhenti di sini sampai Indonesia ini berubah dari gelap menuju terang. Maafkan Bapak Ibu sekalian, saya memang orang yang nggak pernah biasa orasi, ini pun sudah saya hafal-hafal dari kemarin.